Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa salatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala wa annahu utiyal kitab al-aziz wa huwa ummi la yaqra wa la yaktub wa la ishtaghala bi mudarasah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Wa huwa ummi, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan ini sebagai khususiyah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu sebagai kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak bisa seorang kemudian mengatakan, saya juga tidak bisa membaca, saya tidak bisa menulis, berarti saya sempurna. Tidak. Sifat ummi ini cuma sempurna bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena kalau seandainya Nabi Muhammad SAW bisa membaca, bisa nulis, niscaya orang-orang itu akan mengatakan bahwasanya apa kitab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kitab yang dikarang oleh Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW banyak membaca, banyak menulis, ya pastinya wah ini kehebatan tulisan tangan Nabi Muhammad SAW. Makanya dari usia Rasulullah SAW masih di kandungan, Allah SWT sudah mencabut nyawa ayahnya. Nah, supaya apa? Tidak dikatakan lagi bahwasanya Nabi Muhammad diajari oleh ayahnya. Oh, ini ilmu leluhur. Nah, kemudian ketika usia 6 tahun Allah SWT mengangkat ibunya, ya. Sehingga Rasulullah SAW murni dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Riayah perhatiannya murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketidakmampuan beliau di dalam membaca atau menulis itu adalah sebuah kesempurnaan. Karena bagaimana seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bisa memberikan ilmu-ilmu yang modern, ya, yang bisa dipakai dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, itu adalah sebagai suatu mukjizat. Tapi kalau seandainya orang itu sering baca, pandai menulis, pandai membuat syair, niscaya orang itu tidak bakal kaget. Oh, ini memang sudah pinter, ya, dia sudah baca dari kecil, sudah baca. Wa anna Allah ta'ala hafidha kitabahul munazzal alaihi wa huwal Qur'an minat tabdil wa tahrif. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dijaga oleh Allah SWT daripada perubahan atau pemalsuan. Jadi tidak kita dengar ada pemalsu Al-Quran. Setiap ada yang memalsukan Al-Quran pasti ketahuan, ya, pasti ketahuan. Allah SWT berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, tidak ada di dalamnya itu batil, baik di depannya maupun daripada belakangnya, itu murni turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaganya. Ya, ini penjagaan murni daripada Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun tidak ada yang merubah meskipun cuma satu huruf saja. Ya, meskipun cuma satu alif saja. Kalau seandainya ada satu alif sudah ketahuan langsung. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya, menjaga daripada minat tahrif, daripada perubahan, wa ziyadah, penambahan, wa nuqsan atau dikurangan. Falau hawal ahdun an yughayyirahu biharfin aw nuqtatin laqala lahu ahlud dunya hadza kadzdzab. Kalau seandainya ada seorang itu berusaha untuk, ya, merubah
meskipun cuma satu huruf saja, atau cuma satu titik saja, cuma satu titik saja, maka orang-orang seluruh dunia akan mengatakan orang ini adalah pendusta, langsung ketahuan. Hatta anna Syekh Al-Mahib law ittafaqa lahu taghyir fi harfin minhu laqala sibyanu kulluhum akhta'ta ayyuha syekh wa sawabu kada. Kalau seandainya ini para pakar ilmu yang berwibawa berkumpul bersepakat semuanya ingin merubah Al-Qur'an, niscaya anak-anak kecil itu bakal mengatakan kamu salah wahai syekh, kamu salah wahai guru, ya, dan yang benar adalah begini. Ya, ini betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Walam yattafiq dzalika li ghairihi minal kutub, dan tidak ada kitab yang lepas daripada pemalsuan seperti Al-Qur'an. Ya, semua kitab itu pasti ada kemasukan pemalsuan, ya. Pasti. Ya. Makanya dari kitab akidah, dari kitab sirah, daripada kitab hadis itu ada dari zaman dulu. Karena zaman dulu kalau misalkan mau fotokopi tidak seperti kita langsung fotokopi, tapi diberikan kepada nasikh yang nulis, yang nyalin, ya. Ketika di tengah-tengah nyalin ada ditambahi lagi, di tengah-tengah nyalin ada ditambahi lagi, ya. Dan sampai sekarang pun seperti itu. Kita ngelihat banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah diterjemahkan atau ditambahi, ditabdil, dirubah, ditahrif dari pemahaman selainnya, dan itu banyak terjadi. Tapi Al-Quran satu-satunya kitab yang bersih daripada itu semua, ya, cuma satu, yaitu Al-Quran. Fa innahu la kitab illa wa qad dakhalahu tashif wa tahrif wa taghyir, ya, wa siwahu, dan selainnya. Karena tidak ada satu kitab pun kecuali ya dia pasti kemasukan yang namanya pemalsuan, tambahan halaman, diubah, dirubah, dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran tidak. Ma'anna dawa'iyal mulhidah wal yahud wal nasara mutawaffira ala ibtali wa ifsadi. Nah, padahal ya banyak sekali kesempatan, ya, atau sarana-sarana yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, ateisme, atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Mereka punya sarana untuk merubah, akan tapi mereka tidak mampu untuk merubahnya, ya. Bukan berarti tidak mampu secara sarananya ada banyak, tapi mereka tidak mampu untuk merubahnya. Wa anna kitabahu yashtamilu ala mashtamalat alaihi jami'ul kutub. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang mencakup seluruh apa yang ada di kitab-kitab, atau seluruh ada yang di kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di Al-Quran. Wa annahu ta'ala yassara hifdhahu ala muta'allimi. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan penghafalannya bagi orang-orang pelajar. Ya, para pelajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an, sehingga banyak sekali yang menghafal Al-Qur'an sejak usianya masih sangat kecil. Nah, diriwayatkan banyak yang menghafal Al-Qur'an usianya 7 tahun. Ya, 7 tahun sudah hafal Qur'an, 8 tahun sudah hafal Qur'an. Karena apa? Karena taisir minallah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya sulit sekali untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, tapi alhamdulillah banyak sekali menghafal Al-Quran. Karena kalau seandainya tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu ucapan yang sangat berat, ya. Nabi Muhammad SAW itu beliau bangun tahajud sampai kedua kakinya bengkak. Ulama mengatakan bengkaknya itu bukan karena cuma banyaknya berdiri, akan tapi karena beliau membaca ayat Al-Quran yang Al-Quran itu berat, sehingga membuat Rasulullah SAW kakinya itu bengkak, ya. Tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak kecil pun mudah baginya untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menghafalnya. Fahifdhuhu muyassarun lighilman fi aqrabi muddah, ya. Sehingga
menghafal Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anak kecil fi aqrabi muddah, di waktu yang sangat singkat. Ya. Al-Habib Umar kita dengar beliau menghafal Al-Quran cuma 8 bulan saja. 8 bulan hafal Al-Quran. Ada orang tarim berikutnya yang hafal Al-Quran cuma 6 bulan saja. Sita asyur, 6 bulan saja sudah hafal Al-Quran. Nah, dan berapa banyak lagi yang hafal Al-Quran cuma waktunya singkat sekali. Ya, ini termasuk mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga umatnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghafal Al-Quran. Ya, menghafalnya saja mudah, mosok mengajinya sulit. Ya. Kenapa kok seseorang sampai tidak bisa mengaji? Disebabkan karena tidak belajar. Kalau seandainya belajar, pasti bisa membaca Al-Quran. Itu pasti. Karena menghafalnya saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi cuma membacanya saja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih double. Barang siapa yang membaca Al-Quran wahwa ya tak itu apa? Mandek-mandek, terbata-bata, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ngasih pahala double. Pahala dia itu membaca Al-Quran dan pahala dia capek membaca Al-Quran, double. Ya. Kalau seandainya bacaan yang lancar, ma'abalaratil kiram, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Nah, ini keutamaan Al-Quran. Sehingga ketika seseorang itu tidak bisa mengaji, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, karena menghafalnya saja mudah, apalagi cuma membacanya. Ya, dapat taisir, dapat kemudahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasairul umam la yahfadhu kutubaha al-wahid. Ya. Dan seluruh umat manapun tidak ada yang menghafal kitabnya. Tapi Al-Quran banyak sekali yang menghafalnya. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 7 huruf. 7 huruf itu 7 qiraat. Ya. Sehingga diturunkan dengan berbagai macam huruf. Ya, tetapi tidak merubah artinya. Ya. Seperti apa? Imalah. Ya. Seperti kalau di bacaan kita hafaz majreha. Ya. Majreha wa mursaha. Bismillah majreha wa mursaha. Sehingga di qiraat lain wadduha dibaca wadduha. Sama seperti majri. Ya. Jadi imalah, perbedaan itu ada huruf. Kemudian ada perbedaan beberapa lagi bacaan yang disepakati oleh ulama akan kesahihan huruf itu ada 7. Ya, ada qiraat sampai 10, cuma yang dipelajari atau yang disepakati ada 7. Sehingga Al-Quran itu diturunkan dengan 7 qiraat. Ya, tashilan, untuk mempermudah. Ya. Wa annahu ayatun baqiyat ma baqiyatid dunya. Ya, dan sesungguhnya Al-Quran itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetap kekal selama dunia itu tetap ada. Jadi satu-satunya mukjizat yang sampai akhir zaman yaitu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Mukjizatnya para nabi yang lain habis. Ya. Nabi siapapun meninggal ya mukjizatnya habis. Kecuali Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya itu terus ada. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan karamahnya para wali itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Wali fulan, ya. Misalkan dia ketika jalan bisa menerangi dengan jarinya, misal atau Imam Nawawi jarinya itu terang ketika mau menulis. Ya, mati lampu, jarinya menjadi lampu. Itu sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mukjizatnya Nabi? Salah satu daripada umatnya Nabi memiliki kemuliaan, memiliki karamah seperti ini. Ya. Berkat apa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Wa annahu alaihi salatu wassalam khussa bi ayatil kursi. Ya, Allah
Dan Nabi Muhammad SAW dikasih khususiyah pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ayatul kursi. Ayatul kursi ayat yang sangat agung ya untuk penjagaan. Ketika seseorang itu keluar kemudian membaca ayatul kursi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya sampai dia kembali ke rumahnya. Barang siapa membaca ayat kursi ketika masuk rumah, maka dikasih mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah di rumah tangganya, sehingga tidak ribut lagi dengan suaminya atau tidak ribut lagi dengan istrinya, sehingga ketika masuk baca ayatul kursi. Wabil mufassal wal mathani wa bisab'i tiwal, kemudian dikasih surat yang pendek-pendek, dikasih surat ya al-mathani dan 7 surat yang panjang. Ya, ammal mufassal fa akhiru qul a'udzu birabbin nas. Adapun mufassal itu akhirnya adalah qul a'udzu birabbin nas ya, mulai dari mungkin juz 28 ya sampai qul a'udzu birabbin nas. Fi awali khilaf ya, wa raja Nawawi annahu suratul hujurat ya. Awalnya ada khilaf, Imam Nawawi mengatakan adalah dimulai daripada surat Al-Hujurat. Wal mathani hiya suratul Fatihah ya. Dan mathani itu adalah surat Al-Fatihah. Wa sab'at tiwal awwaluha Al-Baqarah wa akhiruha Al-Anfal. Dan 7 ayat yang panjang, yaitu awalnya dimulai daripada surat Al-Baqarah sampai surat Al-Anfal. Ini 7 surat yang panjang ya. Nabi Muhammad SAW kalau sholat dimulai daripada surat Al-Baqarah. Baqarah terus baca sampai sahabat bingung, ya Rasulullah, ini beliau sholat ikut di belakang Nabi karena pengen ngikut sunnah sama Nabi. Sampai 2 juz setengah, oh paling sebentar lagi berhenti. Baqarah lanjut lagi sampai An-Nisa, baru kemudian sujud sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat mengatakan, Allah, waktu itu anak sudah kepingin melakukan perkara yang buruk. Ketika ditanya apa perkara buruk, saya pengen batal daripada sholat. Tapi takut ini sholatnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya teruskan sholat bersama Nabi. Ini sholatnya Nabi ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nisa, kira-kira 4 sampai 5 juz. Kita surat taraweh, cari yang paling cepat masjid. Masjidnya 1 juz, wah suwi tenan, sudah cukup. Ini Rasulullah SAW sholat malamnya aja sampai 5 juz. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dari yang kecil maupun yang besar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada segala maksiat zahiran dan batinan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita sehingga kita termasuk yang beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala mukhlishan lillahi liwajhil karim, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.